Halo guys, nah ini adalah Honda CR-V keluaran tahun 2014. Nah kita lihat dulu peredam asli bawah Honda CR-V 2014 ini. Nah itulah dia, itu keras seperti batu dan berbahan dasar aspal. Nah itu juga aspal, biasanya ada hanya di daerah lantai kalau peredam asli bawaan pabrik. Ya, dan dia keras seperti batu, seperti V-Cell yang sudah dipanaskan, dia keras seperti batu. Nah ini adalah part originasi expander 4L45W. Nah ini adalah Innova Zenix 560B, semua berbahan dasar aspal, ya, dan dia keras setelah dipanaskan. Berbeda dengan bahan propaganda, dia lembek dan tak bisa keras, mau dipanaskan juga nggak bisa keras. Nah kalau dia nggak bisa keras berarti dia tidak akan pernah bisa mencegah vibrasi dan friksi mobil secara baik. Padahal tujuan ataupun fungsi damping material atau peredam mobil dalam arti sebenarnya adalah mencegah vibrasi dan friksi mobil. Karena yang menyebabkan mobil berisik itu adalah akibat mobil itu jalan, ya, terutama di kecepatan tinggi. Karena adanya begitu dia jalan di kecepatan tinggi, maka akan timbul yang namanya vibrasi dan friksi yang tinggi. Itulah yang mau kita cegah, bukan yang lain. Nah, sekarang banyak di propaganda yang saya paham adalah bukti rubber. Nah, bukti rubber itu, nah seperti ini, itu hanya digunakan sebagai lem atau perekat antara plastik dengan plat pintu samping seperti itu. Kemudian sekarang dikasih aluminium foil, disebut sebagai peredam aluminium bukti rubber. Nah, itu tidak pernah dipakai ya di pabrik otomotif sebagai peredam mobil, itu nggak pernah ada. Hanya di aftermarket yang bilang itu peredam karena masangnya gampang. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami arti peredam mobil dalam arti sesungguhnya. Bukan semua dimasukkan dalam kabin bisa jadi peredam mobil, bukan begitu. Nah, jadi butir rubber itu harus dibersihkan dulu sebelum kita pasang dengan peredam yang asli, yaitu peredam V-Cell. Karena peredam yang asli atau peredam V-Cell tidak akan menyatu dengan butir rubber. Jadi kalau tidak dibersihkan, maka dia bisa lepas. Ya, kenapa butir rubber ini banyak dipropagandakan sebagai peredam dan workshop suka makainya? Karena dia gampang, tinggal ditempel di roll, jadi nggak perlu skill. Beda dengan pasang peredam mobil yang asli. Nah ini kita lihat peredam V-Cell yang sudah dipasang dengan baik, semua tulang terbungkus dengan baik dan sempurna, tidak terlewatkan, dan kita lihat semua utuh. Walaupun pintu plat luarnya itu susah dijangkau, tetap kita pasang dengan baik dan tetap dipasang dengan baik dan benar. Nah, ini adalah plat pintu samping bagian dalam, kita sebut yang berongga. Ini kita pakai V-Cell 4 mm, bukan 2 tapi 4. Jadi tidak akan bikin engsel pintu rusak, dan itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada kejadian seperti itu kalau pasang peredam yang asli. Karena peredam asli adalah peredam yang paling ringan, lebih ringan daripada bahan-bahan propaganda. Tapi di aftermarket dibalik, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami arti peredam mobil dalam arti sesungguhnya, itu damping material dalam arti sesungguhnya. Bukan semua benda dimasukkan dalam kabin mobil lantas disebut sebagai peredam mobil, bukan seperti itu. Nah, ini adalah plafon dengan V-Cell juga 4 mm juga. Ya, ini bergaransi seumur hidup, tidak akan lepas selama dipasang secara baik dan benar. Lihat, tulangnya semua terbungkus dengan rapi dan sempurna. Apalagi dikatakan berbau, itu tidak benar. Peredam V-Cell itu memiliki odor generation temperature suhu 200 derajat Celcius. Dipastikan aman. Karena mobil kalau kita jemur di terik matahari sepanas-panasnya, suhu kabin tidak akan lebih daripada 60. Kalau 100 derajat kita udah matang di dalamnya. V-Cell memiliki odor generation temperature 200 derajat. Jadi pasti dipastikan aman, tidak akan berbau. Tidak akan berbau, kecuali bahan propaganda itu nggak jelas. Nah, ini adalah pada area kolong ban atau spakbor. Ini dengan V-Cell M4 mm. Dan ini juga bergaransi seumur hidup jika dipasang secara baik dan benar. Mau kena banjir di door smash tidak masalah. Itu yang mau kita sampaikan.